wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat yang besar, baik itu yang sifatnya jasmani maupun sifatnya rohani. Mudah-mudahan nikmat ini terus dipelihara oleh Allah Ta'ala pada diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan juga nikmat-nikmat ini menghantarkan kita kepada amal soleh dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u fil kasbi. Kita ulangi sedikit. Bab yang ke-9 dalam menerangkan berusaha atau begawi. Berusaha atau begawi atau bekerja. Jadi di dalam syariat itu atau di dalam agama kita, Allah Ta'ala memperhatikan terhadap hajat atau terhadap keperluan hambanya, terhadap hajat atau keperluan hambanya, yang mana di sini disebutkan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan, kata Allah, an-nahar, siang itu, ma'asya, sebagai tempat untuk bekerja, sebagai waktu untuk bekerja secara umum siang. Artinya syariat atau agama ini peduli juga dengan yang namanya bekerja, bukan hanya urusan akhirat, bukan hanya urusan akhirat. Peduli juga dengan urusan dunia. Tapi kadang di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan jeleknya dunia. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan. Contoh di dalam Al-Quran, wa gharrathumul hayatud dunya, mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Contoh lagi dalam hadis Nabi, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Di dalam hadis Nabi dijelaskan ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, dunia itu dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari rahmatnya, kada baik. Lalu ulama menjelaskan, sebenarnya pengertian dari dunia itu ada 3 macam, atau ada jenis-jenis dunia atau jenis-jenis yang berkaitan dengan dunia. Karena kalau kita sudah menyebutkan kata dunia, itu mencakup segalanya, mencakup harta, tahta, wanita, dan segalanya. Jadi kata ulama, dunia itu ada 3 macam. Yang pertama ada namanya ad-dunya al-mahmudah, dunia yang terpuji. Dunia yang terpuji. Apa itu dunia yang terpuji? Dunia yang mengantarkan kita untuk berbuat taat atau untuk menghindari maksiat. Contoh misalkan pian bisi rumah ganal, pian bisi rumah ganal digunakan untuk majelis taklim, pian bisi harta digunakan untuk kebaikan, untuk amal soleh, membangun masjid, pian punya mobil digunakan untuk apa? Untuk membantu sesama, terutama bagi yang memerlukan. Jadi itu. Contoh lagi misalkan pian punya istri 1 atau 2. Apa niatnya punya istri? Biar terhindar dari perbuatan maksiat. Hal yang seperti itu kata ulama namanya ad-dunya al-mahmudah, dunia yang terpuji. Karena dunianya mengantarkan dia untuk berbuat amal soleh. Semakin sidin sugih, semakin sidin tuh dermawan dengan agama. Semakin sidin berrezeki, semakin banyak juga orang-orang yang dibantu. Itu namanya dunia yang mahmudah.
Kalau dari para sahabat contohnya kayak Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang memang kaya, tapi kekayaannya mengantarkannya kepada apa? Kepada kebaikan. Itu dunianya terpuji. Kada apa-apa bisi kayak itu, malah bagus inggih. Bisi kayak itu malah bagus. Yang kedua kata ulama ada namanya ad-dunya al-mubahah. Dunia yang mubah. Terpuji kada, jelek kada. Yaitu dunia yang tidak mengantarkan kepada amal soleh, tidak mengantarkan juga kepada perbuatan maksiat. Artinya punya dunia tidak membuatnya lalai, tapi punya dunia juga tidak membuatnya bertambah amal ibadahnya. Bisi misalkan kekayaan ya digunakan untuk yang jelek juga tidak, digunakan untuk yang baik juga sekedarnya saja. Itu namanya mubahah. Mubahah kata kita terpuji tidak, tapi terlaknat atau jelek juga tidak, tengah-tengah. Dan tentu yang kedua ini di bawah peringkat dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi punya dunia digunakan untuk apa? Untuk akhirat. Nah, orientasinya akhirat yang pertama. Yang kedua tadi mubahah. Yang ketiga ini yang dicela oleh syariat. Ad-dunya al-madhmumah, dunia yang jelek. Apa itu dunia yang jelek? Dunia yang menghantarkan orang itu untuk berbuat maksiat atau meninggalkan taat kepada Allah. Tambah sugih sidin, tambah nakal. Tambah sugih sidin, tambah jarang ke masjid. Nah, ini bahaya. Ini dunia yang madhmumah, dunia yang jelek. Jadi seperti itu. Dunia ada 3 kata ulama. Jadi tidak serta merta orang yang mengumpulkan dunia itu tercela. Lihat dulu kemana orientasi atau kemana arahnya sidin mengumpulkan dunia. Karena apabila sidin mengumpulkan dunia atau harta tapi nanti digunakan untuk orang-orang yang beribadah, digunakan untuk menyumbang fakir miskin, menyumbang anak yatim, maka itu sesuatu yang bagus. Jadi ada kisah ini di zaman Nabiullah Isa alaihi salam. Di zaman Nabi Isa itu pernah melimpas, ujar kita, atau melewati seorang pemuda. Ujar Nabi Isa, apa yang kau lakukan di sini wahai pemuda? Ujar pemuda tadi, aku beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu ujar Nabi Isa, kalau engkau beribadah kepada Allah, siapa yang menanggungi kamu? Memberi makan, ujar kita, siapa? Dijawab oleh pemuda tadi, saudaraku yang menanggungku. Artinya aku tahu beribadah aja, masalah makanan siapa yang nanggung? Saudaraku. Ujar pemuda tadi. Lalu apa ujar Nabi Isa? Akhuka a'bad minka. Saudaramu itu lebih ahli ibadah dengan kesehariannya dia lebih beribadah daripadamu. Artinya kamu bisa beribadah kenapa? Karena saudara yang beri makan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ujar Nabi Isa, saudaramu itu lebih ahli ibadah. Kenapa? Karena apa? Dia memberi makanmu, memberi tanggung jawab, sehingga dengan apa yang diberikannya kamu bisa beribadah. Kemudian dzakarahu fi ma'radil imtinan. Allah Ta'ala menyebutkan ayat tadi dalam konteks memberikan nikmat. Artinya Allah Ta'ala memberikan nikmat siang. Supaya apa? Supaya digunakan untuk bekerja. Kemudian waqala aydan, dan Allah berfirman juga, laisa alaikum junahun, tidak ada atas diri kalian itu junahun, dosa, anta betaghu fadlam mir rabbikum, mencari fadlan, keutamaan, rizki mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Artinya kalau berusaha kada apa-apa, enggih. Karena Rasulullah pun berusaha. Bahkan Rasulullah dari umur 9 tahun ya kalau enggih, ketika Rasulullah tinggal bersama pamannya beliau Abu Thalib, sedangkan Abu Thalib ini orang fakir, Rasulullah peduli dengan ekonomi. Sidin menggembala kambing, ampunnya masyarakat Mekah. Nabi menggembala kambing. Lalu karena diupah, dari upah itu beliau pakai untuk hidup sehari-hari. Kemudian Rasulullah berangkat ke Syam, berkali-kali ke Syam. Jadi seperti itu. Jadi syariat kita peduli dengan urusan ikhtiar atau urusan begawi atau urusan bekerja. Jadi ulama itu berbeda pendapat
mana pekerjaan yang lebih afdol kata ulama, apakah bertani atau berdagang? Karena waktu itu kan belum ada pegawai, nggih. Apakah bertani, berdagang? Konteksnya bertani atau berdagang. Jadi ujar ulama, berdagang. Sebagian ulama bilang berdagang lebih afdol. Kenapa berdagang lebih afdol? Karena Rasulullah berdagang. Nabi kan berdagang, nggih. Nabi berdagang sampai ke Syam, kemana Nabi membawa hartanya Sayyidah Khadijah. Kata ulama yang lain, bertani lebih afdol. Kenapa? Orang yang bertani atau orang yang bahuma atau orang yang apalagi bahasanya bertani bahuma itu kenapa lebih afdal? Karena lebih tawakal, lebih berserah diri kepada Allah. Orang bertani ya kalau mengharap, apalagi yang mengharap hujan ya, mengharap hujan artinya lebih kuat tawakalnya, lebih kuat keyakinan hatinya kepada Allah. Jadi bertanikah atau berdagang yang afdal? Sebagian ulama bilang berdagang afdal, sebagian lagi yang bilang bertani afdal. Itu yang dibahas ini. Karena zaman dulu masih belum ada yang sistem sistem kayak kita pemerintahan kayak sekarang. Yang mulai ada pemerintahan kayak sekarang kan dari zamannya Sayyidina Umar. Kemudian wa ammal akhbar, adapun hadis-hadis atau riwayat-riwayat fil kasbi, dalam hal urusan bekerja, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, minadz-dzunubi, di antara dosa-dosa, dzunubun, ada dosa-dosa, la yukaffiruha, yang tidak bisa menghapusnya, illal ham, kecuali rasa capek, fi talabil ma'isyah, dalam mencari rezeki. Jadi ujar Nabi, di antara sekian banyak dosa, ada dosa-dosa tertentu yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar, ada. Tidak bisa dihapuskan oleh istighfar, tidak bisa dihapuskan oleh sholat taubat, tidak. Yang menghapusnya apa? Pian rasa uyuh, rasa munyak begawi itu. Sudah seharian di kantor rumah uyuhnya banyaknya begawi. Nah, itu yang menghapus dosa tadi. Nggih, seharian nggih. Apalagi misalkan yang di kantor lagi munyak-munyaknya dengan gawian, atau yang misalkan yang ikhtiar dengan berdagang, lagi munyak-munyaknya hari ini sunyi. Pas sidin gawian, sidin berjual es, hari hujan pulang di sidin. Nggih, kasihan. Sudah berjual es, hari hujan lagi di sidin kayak apa. Jadi seperti itu, rasa sumpek ujar kita, atau rasa munyak, rasa mauk pas bagawi, itu termasuk sesuatu yang menghapuskan dosa. Di dalam hadis Nabi menyatakan seperti itu, asal gawiannya halal. Lain mun kisah mauknya aku aja, kenapa aja kalah terus main aja, itu lain, gawiannya sudah kada halal berdahulu. Jadi seperti itu. Jadi asal gawiannya halal, kalau kita lagi mauk-mauknya, tenang aja pian, rezeki kada dapat, dosa barang diampuni ya. Kalau inggih rezeki kada dapat, dosa barang diampuni. Jadi ujar Rasulullah, minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal ham fi talabil ma'isyah. Di antara dosa, ada dosa-dosa yang tidak terhapuskan atau tidak dihapuskan kecuali oleh rasa mauk dalam mencari rezeki. Mau misalkan dari besokan sudah berusaha di pasar, atau dari pagi sudah banyak di pasar, cari rezeki, kada payunya sedikit aja. Kemudian lagi yang di kantor, uyuh di kantor karena banyak tugas, misalkan sampai sore, sampai jam 4:30, 5. Nah, rasa mauk itu meolah diampuni dosa. Ada dosa-dosa yang tidak terhapuskan oleh istighfar, tapi terhapuskan oleh rasa sumpek atau rasa mauk dalam mencari rezeki. Tentu rezekinya yang halal. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'a ashabihi, sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya.
Kemudian lagi dzata yaumin, di suatu hari. Fanadharu, lalu mereka memandang, ila syabin, kepada pemuda, dzi jildin wa quwwah, yang punya kekuatan atau ketangkasan, atau ujar kita masih muda. Jadi suatu hari Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabatnya, lalu lewat seorang pemuda yang masih gagah, masih punya kekuatan. Wa qad bakara yas'a, dan dia di waktu pagi sedang berusaha atau sedang bekerja. Sungsung sudah tulak. Kalau ibarat kita itu sungsung sudah ke perumahan, sungsung sudah ke pasar, padahal hanya habis subuh. Lalu faqalu, maka sahabat-sahabat Nabi pun berkata, wayhu hadza, celaka anak muda ini. Kenapa dipadahkan sidin celaka? Karena orang-orang lagi apa? Lagi berkumpul dengan Nabi. Lalu dilihat orang yang cepat bekerja atau terlalu sungsung atau terlalu pagi bekerja, celaka orang ini. Lau kana syababuhu, seandainya waktu mudanya, wajilduhu, dan kekuatannya, fi sabilillah, digunakan di jalan Allah. Jadi anak muda subuh-subuh atau sungsung sudah ke pasar, sudah berusaha. Jadi ujar para sahabat, kata para sahabat, celaka anak muda ini. Coba waktu mudanya atau kekuatannya dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, kata Nabi, la taqulu hadza, janganlah kalian berkata seperti ini, kata Nabi. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, artinya anak muda tadi, in kana yas'a, jika dia berusaha, ala nafsihi, untuk dirinya, kemudian liyakuffaha anil mas'alah, supaya mencegahnya dari meminta-minta, wa yughniha anin nas, dan mencegahnya untuk berharap kepada manusia, fahuwa fisabilillah, maka dia sama berada di jalan Allah Ta'ala, berjuang di jalan Allah. Kalau kita berusaha, niat kita apa? Supaya kita kada meminta-minta, supaya kita kada berharap lawan orang, berharap lawan ampun orang. Nah, maka kalau niatnya seperti itu, kita berusaha itu sama dengan berada di jalannya Allah. Kita berusaha, yang ke kantor tulah ke kantor, yang membuka warung, kemudian yang ke pasar, berusaha, niatnya supaya tidak meminta-minta, dan niatnya juga supaya apa? Supaya tidak mengharap apa yang ada lawan manusia. Maka yang seperti itu sama di jalannya Allah, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada tercela anak muda tadi kalau niatnya seperti itu. Wa in kana yas'a, dan jar Nabi atau kata Nabi, seandainya pemuda tadi berusaha, ala abawaini dha'ifaini, untuk kedua orang tuanya yang lemah, artinya ada tanggungan. Seandainya pemuda tadi berusaha untuk kedua orang tuanya yang lemah, au dzurriyyatin dhi'afin, atau anak-anaknya yang memang lemah, masih kecil. Kayak kita kadang berusaha kenapa? Membiayai anak, membiayai bini inggih. Maka liyughniyahum, supaya membuat mereka itu tercukupi, wa yakfiyahum, dan mencukupi mereka juga, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga berada di jalannya Allah. Jadi kalau kita berusaha, niatnya apa? Niatnya supaya mencukupi keluarga, biar keluarga kada minta-minta lawan orang. Maka apa? Maka sama ujar Nabi, orang yang seperti itu berada di jalannya Allah. Jadi yang pertama berusaha untuk dirinya sendiri. Anak muda berusaha untuk dirinya sendiri supaya kada minta-minta lawan orang, maka berada di jalan Allah. Atau dia berusaha tapi untuk apa? Untuk membiayai orang tua, membiayai keturunan, anak, istri, dan lain sebagainya, maka itu juga berada di jalan Allah. Wa in kana yas'a, dan jika dia berusaha, kata Nabi, tafakhuran wa takatsuran, karena ingin menyombongkan diri dan ingin memperbanyak harta, artinya bukan karena niat lain. Niatnya apa? Niatnya supaya tambah sugih, supaya sekomplekan kedede yang menyaingi aku aja. Maka apa yang seperti itu, kata Nabi,
fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia itu di jalannya syaitan, ujar Nabi. Nah, inggih. Kenapa begawi padahal sugih masih sungsungnya begawi? Inggih, supaya kadida yang mengalahkan aku supaya jadi sultan jalan Jamrud ya, inggih, supaya dapat gelar kayak itu juga tuh. Inggih, Sultan Giobos atau Sultan Palangka. Niatnya asan sombong, niatnya untuk sombong. Maka yang seperti itu kata Nabi, fi sabilis syaitan, di jalannya syaitan kata Nabi. Jadi kata Nabi tergantung niatnya. Karena memang mencari rezeki itu pun diperintah oleh syariat, kita mencari rezeki. Diperintah oleh syariat mencari rezeki. Jadi Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali itu pernah ditanya, bagaimana kalau ada seseorang duduk di rumahnya atau di masjid kada begawi, lalu berucap kayak ini, aku mah hadang barian urang aja, insyaallah rezeki itu kada bakal kemana aja. Jadi besokan hadir ke masjid. Kalau ada orang ada orang berbagi nasi kuning kah, berbagi soto ya, kalau aku di masjidnya beribadah, masalah makan, masalah rezeki, insyaallah kada bakal kemana aja. Karena siang di masjidnya kada berusaha juga. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, orang tersebut jahilal ilma, orang nang kada pintar, kada tahu lawan syariat. Kada tahu lawan syariat. Ujar Imam Ahmad bin Hambal. Jadi seperti itu. Jadi kita disuruh juga tetap untuk berikhtiar atau berusaha. Ikhtiar atau berusaha. Terserah. Hendak berdagang bagus. Hendak yang jadi guru atau jadi dosen atau di pemerintahan juga pun bagus. Kalau berdagang maka di antara apa ujar kita tuh, supaya laris manis, baik yang berdagang online atau offline, ulun dapat dari guru ulun Al Habib Segap Baharun, ujar Sidin, pas membuka toko baca ayat wa zayyannaha linnadhirin, yang artinya kami hiasi dia untuk orang-orang yang memandang. Jadi orang tuh melihat barang kita tuh kayak hendak. Nah, inggih. Wa zayyannaha linnadhirin. Baca 3 kali. Baik berjualan offline atau berjualan online. Berjualan offline atau berjualan online. Wa zayyannaha linnadhirin. Kami hiasi dia untuk orang-orang yang memandang. Jadi kalau ada orang memandang jualan kita, orang tuh hendak nggih. Seperti itu. Nah, jadi di antara yang diikhtiari itu bacaannya. Dibaca 3 kali ketika membuka toko atau ketika membuka lapak atau ketika mulai berdagang. Okay. Jangan pakai pesugihan. Okay. Tapi ada juga pesugihan yang halal, pesugihan yang boleh ada pesugihan yang boleh ada. Jadi ujar Sidin, ada yang bertakun lawan Sidin, adakah pesugihan yang baik? Ada di Sidin. Ada 3 hal pesugihan yang paling manjur di Sidin. Yang pertama ujar Sidin, pesugihan paling manjur bakti lawan kuitan. Bakti dengan orang tua. Orang bakti dengan orang tua pasti kaya, pasti nyaman hidupnya. Pesugihan yang kedua ujar Sidin apa? Rajin hadir majelis taklim, rajin hadir pengajian. Orang yang rajin hadir pengajian insya Allah rezekinya lancar. Yang ketiga sedekah ujar Sidin, terutama sedekah pagi, sedekah subuh. Karena sedekah pagi atau sedekah subuh kan dapat doa dari malaikat. Ujar malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang mau berinfak hari ini, di pagi hari ini, khalafa, gantiannya. Jadi amun kawa inggih kita besokan tuh kita bawa 1.000 kah 2.000 kah inggih barang asal apa ngarannya ujar kita papikat atau pemantik rezeki dari Allah Ta'ala di pagi itu 1.000 kah 2.000 kah inggih. Jadi seperti itu. Artinya bukan cuma yang berdagang, bahkan kita yang mengajar pun usahakan pagi itu ada yang kita masukkan ke celengan 1.000 barang. Kadada 1.500 inggih. Kadada 1.500 asal ada pagi itu ini sedekah subuh. Jadi ujar Sidin, pesugihan yang paling manjur itu 3 hal. Pertama bakti lawan orang tua. Kalau orang tuanya sudah kadada bagaimana? Maka bersedekah atas nama Sidin atau membacakan qul huwallah diniatkan untuk Sidin pahalanya atau Fatihah, itu bakti. Yang kedua pesugihan paling manjur kata beliau rajin hadir majelis ilmu, rajin hadir majelis
ta'lim. Yang ketiga adalah bersedekah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kadang kalau kita melazimkan hal-hal seperti itu, kita ini dipadahkan susah kada juga, tapi dipadahkan sugih kayak orang kada juga, tapi tak kena pas ada hendak sesuatu kawa inggih, hendak sesuatu kawa, hendak ini kawa inggih. Jadi seperti itu. Jadi tadi di antara doa atau di antara ayat Quran yang dianjurkan dibaca ketika membuka toko atau membuka lapak atau membuka usaha adalah wazayyannaha linnadhirin, 3 kali. Wazayyannaha linnadhirin, wazayyannaha linnadhirin, wazayyannaha linnadhirin. Bagus ayatnya karena secara makna pun bagus. Kami hiasi dia untuk orang-orang yang memandang. Artinya orang kalau memandang barang kita suka. Kemudian lagi paginya kita apa? Paginya kita kombinasi dengan sedekah pagi di masjid 1000 kah? Atau 500, insya Allah rezeki apa? Lancar. Kemudian jadi tadi Nabi mengatakan bahwasanya orang yang bekerja, kata Nabi, kalau niatnya untuk dirinya sendiri dan niatnya supaya dia tidak minta-minta dengan orang lain, supaya tidak mengharap dengan punyanya orang, maka orang tersebut di jalan Allah. Atau orang kalau bekerja niatnya untuk mengongkosi atau membiayai orang tua serta anak-anak ataupun istri, maka di jalan Allah juga. Dan apabila orang berusaha atau bekerja dengan niat sombong, dengan niat hanya mengumpul atau menumpuk harta, maka kata Nabi fi sabilis syaitan, di jalan syaitan. Kemudian wa fil khabari, dan di dalam riwayat hadis awil athar atau riwayat dari para ulama, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mu'minal muhtarib, menyukai orang mukmin yang bekerja. Jadi di dalam hadis dan di dalam riwayat para ulama, sesungguhnya Allah itu menyukai atau mencintai orang mukmin yang bekerja atau berusaha. Kemudian wa yabghudul mubahlala wa yabghudus sabahlala, dan membenci sabahlal. Apa itu sabahlal? Alladzi, yaitu orang yang la huwa fi amalid dunya, tidak dia berada dalam pekerjaan dunia, wala fi amalil akhirah, dan tidak juga berada dalam pekerjaan akhirat. Jadi ujar Nabi, Allah itu menyukai orang yang berusaha bekerja. Orang mukmin yang berusaha bekerja itu disukai oleh Allah Ta'ala. Dan Allah tidak suka dengan sabahlal. Apa itu sabahlal? Beribadah kada, berusaha kada. Apa gawian sidin? Mengukur kartak. Nah, iya. Ya kalau orang ngomong berjalan aja saban hari, atau guring aja. Guring aja saban hari. Jadi dipadahkan beribadah untuk akhirat kada, mencari duit pun kada. Nah, itu dibenci oleh Allah Ta'ala yang seperti itu. Karena apa? Karena kada ada manfaatnya sama sekali. Kada ada manfaatnya sama sekali. Jadi dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala mencintai atau menyukai orang mukmin yang berusaha atau bekerja. Jadi di sini apa? Di sini atau hal-hal ini menjadikan kita tambah semangat dalam apa? Dalam bekerja atau berikhtiar, terutama yang punya tanggungan. Tambah semangat. Tapi kata ulama, da' ikhtiyarok warok, da' ikhtiyarok warok, tinggalkan usahamu di belakangmu. Jadi kita disuruh untuk apa? Kita disuruh untuk berusaha, kita disuruh untuk bekerja. Tapi kata ulama, da' ikhtiyarok warok, tinggalkan usahamu di belakangmu. Artinya betul kita itu berusaha, tapi usaha itu kada jadi ingkutan. Usaha itu kada jadi pegangan. Karena dalam Al-Quran, wa huwal qahiru fawqa ibadih, Allah Ta'ala itu kehendaknya itu yang terjadi. Artinya pada akhirnya adalah takdirnya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita berusaha, maka seperti usaha itu juga diberikan oleh Allah Ta'ala.
Jadi ujar ulama, da ikhtiyarok warok, jadikan usahamu itu di belakang, kada jadi ingkutan kuat. Artinya yang sebagai guru, yang sebagai PNS, yang sebagai pedagang tetap harus profesional. Tapi ujar Sidin, ujar para ulama, jangan dijadikan pegangan kuat, jangan terlalu bersandar ke sana, karena pada akhirnya tetap yang berlaku adalah takdirnya Allah. Makanya dipadahkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam, ujar Sidin, sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Semangat yang tinggi itu tidak akan bisa menembus pagar-pagar takdir. Artinya kita semangat begawi, berusaha luar biasa semangatnya, kalau sudah takdirnya saya itu aja dapatnya. Artinya kalau orang mengandalkan usahanya, beingkut, ujar orang Banjar tuh, beingkut, berpegang dengan usahanya, pas usahanya gugur sakit hati. Tapi kalau beingkutnya lawan Allah Ta'ala, kada mau sakit hati. Kada mau sakit hati. Artinya kita berusaha bismillah, pian yang tulak ke kantor, pian yang tulak ke sekolahan jadi guru, pian yang tulak ke warung, membuka warung, pian yang tulak misalkan ke pasar, bismillah, ya Allah besokan ini ulun hendak bagawi mencari rezeki, niatnya untuk keluarga, bismillahirrahmanirrahim, ulun serahkan lawan pian tulak bagawi, inggih tulak bagawi. Ikhtiar tetap wajib, tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sambil itu dikerjakan, sambil ujar kita pemantik rezeki itu dikerjakan, kayak bersedekah pagi tadi tetap digawi agar rezekinya datang, agar rezekinya lancar. Jangan sampai ada ragu dalam hati kita masalah rezeki, jangan sampai ada ragu. Karena kalau ragu dengan rezeki berarti ragu juga dengan yang memberi rezeki. Jadi ulun akhiri dengan sebuah kisah. Kalau kada salah, ada salah satu salafus soleh zaman dulu sembahyang, ada salah satu ulama, salah satu salafus soleh salat berjamaah dengan seseorang. Artinya sidin 4 jamaah. Jadi imam seorang, sidin seorangan, berdua. Habis salam, assalamualaikum, ujar imam, assalamualaikum warahmatullah, salam juga sidin. Lalu ujar imam ini berpandar, hari ini kayak apa lah masalah makanannya, hari ini kayak apa masalah rezeki, aku kada terbayang lagi rezeki hari ini, kada terbayang lagi rezeki hari ini, kayak apa lah pusing mikirkan rezeki inggih, siapa kena yang memberi makan. Ujar imam tadi berpandar gitu. Akhirnya salafus soleh tadi mau ulang. Ujar salafus soleh tadi, dijawab sidin, hadang imam lah, aku hendak mengkodok sembahyang tadi pulang, aku hendak mengulangi sembahyang tadi pulang. Kenapa kamu ulangi? Maka tadi sudah bersembahyang lawan aku, sudah sholat berjamaah denganku. Ujar salafus soleh tadi, aku tadi kada sah jamaahnya, aku berjamaah dengan orang yang meragukan Allah Ta'ala. Aku berjamaah dengan orang yang meragukan Allah Ta'ala, kada sah jamaah tadi, aku hendak berulang sembahyang pulang. Habis itu apa? Habis itu imamnya bertaubat. Ujar sidin, kada sah jamaahku tadi. Kenapa kada sah? Ya aku sembahyang lawan orang yang meragukan Allah Ta'ala. Itu ujar imamnya merasa ditapak di muha, merasa ditapak di muha. Jadi seperti itu. Artinya yang harus kita ikuti kuat, di antara yang harus kita pegang kuat adalah hadis qudsinya Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut sangkaan hambaku. Pokoknya pian susnudzon jata lawan Allah Ta'ala, sangka baik lawan Allah Ta'ala, insyaallah Allah Ta'ala akan memperlakukan kita sesuai dengan sangkaan kita. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang melimpah dan penuh dengan berkah, dan mudah-mudahan hidup kita dipenuhi dengan keimanan, hidup beriman, mati pun membawa iman, husnul khatimah, ala hadi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ahrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal